Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meti Herleni Putri dan teman di sebelah saya Dova Milenia. Kami akan menjelaskan tentang EKG. How to read electrocardiogram. Ini pertama akan dijelaskan terlebih dahulu untuk anatomi dan fisiologi dari sistem kardiovaskular. Anatomi dari jantung, yaitu jantung terdiri dari 4 ruangan, atrium kanan dan ventrikel kanan, atrium kiri, dan ventrikel kiri. Adapun jantung ini juga memiliki 4 katup, yaitu katup mitral dan katup trikuspid, dan katup pulmonal, serta katup aorta. Berikut adalah anatomi dari sirkulasi arteri koronari. Ini arteri koronari itu keluar dari root aorta, itu dia membentuk 2 percabangan. Cabang yang ke kanan dinamai right coronary artery, cabang yang ke kiri, cabang utamanya disebut left main coronary artery. Nah, dari left main coronary artery ini akan bercabang lagi menjadi 2 cabang. Yang cabang pertama yaitu left anterior descending coronary artery, cabang yang paling lateral yaitu circumflex coronary artery. Ini merupakan sistem konduksi dari jantung. Nah, jadi pada jantung ini terdapat SA node atau sinoatrial node yang ini. Nah, ini berupa pacemaker atau sumber listrik dari jantung. Jadi nanti dari SA node ini sumber listriknya itu dialirkan menuju ke AV node. Nah, AV node ini terletak di septal antara atrium dan ventrikel kanan. Nah, dari AV node, atrioventricular node ini akan diteruskan menuju bundle His. Jadi kalau misalnya yang ke kanan itu namanya right bundle, yang ke kiri left bundle. Dari bundle His ini akan diteruskan menuju ke serat Purkinje yang berada di dinding-dinding ventrikal dari jantung. Nah, ini untuk gambaran yang saya jelaskan tadi. Dari SA node menuju ke AV node. Terus dari AV node ini ke bundle His, dari bundle His menyebar ke seluruh serat Purkinje. Nah, ini adalah interpretasi yang ada di EKG. Ada interval ada gelombang P. Gelombang P ini merupakan dari atrial depolarization. Lalu kalau setelah P itu diikuti dengan QRS. Nah, QRS ini merupakan ventricular depolarization. Segmen ST juga merupakan ventricular repolarization, dan gelombang T itu merupakan ventricular repolarization. Ini PR interval itu merupakan garis awal dari gelombang P sampai ke awal gelombang Q. Lalu ada QT interval. QT interval ini dimulai dari awal gelombang Q sampai ke akhir gelombang T. Selanjutnya di sini terdapat lead 1, lead 2, lead 3, lead AVR, lead AVL, dan lead AVF. Nah, ini tuh arah listrik dari jantung itu, misalnya kayak lead AVR, berarti dia itu menuju ke sebelah kanan. Terus kalau lead AVL itu dia menuju ke arah yang kiri. Kalau lead AVF itu dia menuju ke arah bawah atau ke arah kaki atau foot. Kelistrikannya itu dibagi 2, yang ekstremitas sama prekordial. Nah, kalau yang lead tadi itu tuh merupakan yang ekstremitas. Nah, jadi ini menuju ke arah kiri, ke arah kanan, ke arah kaki kayak gitu. Untuk prekordialnya itu yang V1, V2, V3 sampai V6, dan juga ada yang mirror. Jadi ke sebelah kanan
sampai V8 itu di posterior. Ini EKG interpretasinya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi untuk interpretasi EKG sendiri, yang pertama itu ada rate atau frekuensi dari jantung sendiri. Untuk frekuensi jantung yang normal itu adalah 60-100 kali per menit. Dimana jika dia lebih dari 100, dinamakan sinus tadikardi. Jika kurang dari 60 itu sinus bradikardi. Nah, untuk yang di sini ini adalah cara menghitung frekuensi jantung. Kalau yang dibagi tiga, dilihat dari jarak R ke R-nya atau R interval. Nah, jika R ke R intervalnya itu reguler, bisa digunakan dua cara ini, di mana untuk yang 300 ini adalah kotak besar. Misalnya jarak R ke R-nya itu ada 4 kotak, berarti 300 bagi 4. Nah, kalau yang 1500 ini untuk kotak kecilnya. Nah, jika jarak R ke R intervalnya ini nggak reguler atau irregular, itu bisa menggunakan cara di mana number of carriers complex in 6 seconds-nya bisa dikali dengan 10. Maksudnya itu dalam jarak R ke R dalam 6 detik itu berarti kan 6 kali 5 kotak berarti kan kayak 30 kotak besar. Nah, itu nanti berapa QRS-nya di dalam 30 kotak besar itu ntar dikali 10. Ini contohnya, kalau dari sini bisa pakai kotak kecil, di mana satu kotak besar itu kan 5 kotak kecil, berarti ini 15, 16, 17, 18, 19, 20, sekitar 21, berarti 1500 bagi 21. Nah, kalau yang ini perkiraan jarak dari R ke R-nya. Misalnya R pertama ada di sini, kemudian R kedua ada di sini. Berarti frekuensinya itu sekitar 300. Tapi kalau misalnya R pertama di sini, R kedua sekitar di sini, berarti itu kemungkinan 140 hertznya. Kemudian untuk rhythm atau irama sendiri itu ada yang dinamakan sinus rhythm, di mana karakteristik dari sinus rhythm itu harus ada frekuensi jantung yang 60-100 kali per menit, jarak R intervalnya itu adalah konstan atau sama, kemudian ada negatif P atau gelombang P yang negatif di AVR, dan positif di lead 2, kemudian P selalu diikuti oleh kompleks QRS. Nah, untuk P-wave sendiri, yang tadi, di mana biasanya itu always negatif atau selalu negatif di AVR. Kemudian untuk gelombang P sendiri, di mana gelombang P itu yang menandakan depolarisasi dari atrium, itu normal jika tingginya kurang dari atau sama dengan 0,3 mV dan lebarnya kurang dari sama dengan 0,12 detik, 3 kotak kecil dan 3 kotak kecil, di mana selalu positif di lead 2 dan selalu negatif di AVR. Nah, untuk selanjutnya, ini ada PR interval. PR interval ini normalnya ada 0,12 sampai 0,20 detik. Nanti bisa memendek atau memanjang, jadi PR intervalnya bisa PR interval yang memanjang atau memendek. Untuk QRS kompleks, bisa dilihat QRS kompleks di sini. Ini yang dinamakan QRS kompleks. Untuk QRS kompleks sendiri itu normal, di mana lebarnya itu 0,06 sampai 0,12 detik dan tingginya itu tergantung lead. Untuk gelombang Q sendiri itu lebarnya kurang dari sama dengan 0,04 detik dan dalamnya itu tidak boleh lebih dari 1/3 tinggi R. Untuk aksis itu diukur dari lead AVF dan lead 1 dan AVF. Nah, di mana posisi positifnya itu ada di bawah dan negatifnya di atas, kemudian ini negatif, kemudian ini positif. Nah, itu diukur dari rasio R sama S dari lead 1 dan AVF. Kalau misalnya lead 1-nya itu positif, kemudian AVF-nya juga positif, itu kemungkinan normal aksis. Nah, untuk normal aksis di sini itu antara minus 30 derajat sampai 105 derajat,
Tapi ada banyak kepustakaan juga lain yang beda. Namun kalau misalnya didapatkan lead satunya positif dan lead AVF-nya itu positif, kemungkinan itu dia di normal, kemudian normal axis. Kemudian ini yang normal, kemudian ini LAD, di mana left axis deviation, kemudian di sini ada RAD. Kalau yang di sini itu ekstrim. Untuk ST segmen sendiri, bisa dilihat ini adalah contoh dari ST elevasi, dan ini adalah contoh dari ST depresi. Ini adalah T-wave, di mana T-wave itu bisa ada inversi. Contohnya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.